Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Semoga semuanya sehat, semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun masih di rumah masing-masing dengan suami, istri, anak, dan orang tua kita semua. Sebab itu mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mau tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk pagi yang baru. Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk beribadah dan menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari baru, setiap perlindungan dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami juga kesatuan hati Tuhan, supaya nama-Mu saja yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat haleluya. Disembah kami Tuhan, ini syukur kami. We worship you. Sembah kami Tuhan, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ini syukur kami Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Yesus. Kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Kau. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi untuk menaikkan segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kami puja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak.
tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di setiap situasi yang kita hadapi saat ini. Karena kita punya Tuhan yang benar. Dia gunung batu kita dan kota benteng kita. Haleluya. Tuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatan kami Tuhan. Keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, Tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. karena dia kota benteng kita, dia gunung batu kita. Sebab itu mari kita mau bersyukur kepada dia lebih lagi. Haleluya. Walau badai menerpa, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Karena kasih-Nya yang sudah teruji dan penyertaan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Mari melalui pujian yang sebentar akan kita nyanyikan menjadi janji kita untuk tidak undur dan tetap teguh dalam iman kita akan Kristus.
untuk tetap melayani dia, mengasihi dia, dan mengiring dia hingga kita memperoleh mahkota kehidupan. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sama-sama kita naikkan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan kami sesali Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Ini sembah kami Tuhan. Ini janji kami Yesus untuk tetap mengiring Kau, untuk tetap setia dan mengasihi Kau lebih lagi. Walaupun keadaan tengah tidak baik saat ini Tuhan, tapi mari kami tetap teguh di dalam Engkau Yesus. Oh haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat sekali lagi melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota Ku nyanyi haleluya semua. Ku nyanyi haleluya. Aku bersuka cita. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Mulialah namamu. Ku nyanyi haleluya. Ku menyembahmu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus beri pengertian kepada kami, sehingga firman yang sebentar kami dengar boleh kami mengerti, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus akan berkarya, Roh Kudus akan memberi pengertian lebih jauh, lebih dalam lagi, sehingga kami semakin mengenal-Mu, semakin mengerti akan hati-Mu, dan semakin berjalan dengan hikmat yang Kau berikan di dalam tindakan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, kami akan memulai mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dan salam bahagia kami sampaikan kepada jemaat, khususnya jemaat di Bukit Karmel, Gereja Bethel Tabernakel Bukit Karmel di Surabaya. Kiranya kasih setia Tuhan akan dilimpahkan bagi kita semua. Kesetiaannya, rahmatnya yang tiada henti-henti, itulah yang akan senantiasa kita rasakan di saat-saat ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan mengambil sebuah tema, yaitu hikmat dari Tuhan. Ya, sebuah tema yaitu hikmat dari Tuhan. Apa sih hikmat itu? Tentu hikmat yang kita bahas pada hari ini berbeda dengan hikmat menurut pandangan dunia. Ini adalah hikmat dari sudut pandang Alkitab. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita sampai kepada hikmat, ada langkah-langkah, ada tingkatan yang harus kita fahami terlebih dahulu. Ada beberapa langkah yang harus kita fahami sebelum kita sampai kepada hikmat.
yaitu dimulai dari pengenalan. Sebuah pengenalan, yaitu satu pertemuan pemahaman yang sangat mendasar tentunya. Kemudian meningkat sampai kepada pengetahuan. Ya, 4 hal yang akan kita bahas dimulai dari pengenalan, pengetahuan, kemudian yang ketiga pengertian. Ya, pengertian, dan yang keempat baru kita sampai kepada hikmat. Nah, sebenarnya hikmat itu lebih daripada tidak hanya sekedar teori, tapi hikmat itu lebih kepada praktisnya, bagaimana menerapkan, bagaimana melakukan pengetahuan yang didapatkan. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu, mengerti sesuatu, dan melakukan dengan cara-cara yang tepat. Nah, untuk itu dibutuhkan hikmat. Hikmat itu lebih kepada praktisnya, atau prakteknya, atau penerapannya. Sedangkan pengetahuan itu adalah kita menerima sesuatu, teori, pemahaman, demikian juga pengenalan dan pengertian. Tapi hikmat itu lebih kepada melakukan yang tepat dan benar. Apa yang kita sudah fahami, apa yang sudah kita mengerti, itu yang kita lakukan dengan tepat. Itu butuh hikmat. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Pengenalan, Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau tidak mengenal Tuhan, itu sudah gimana ya, firman Tuhan katakan, nggak bisa lagi jadi orang Kristen. Bagaimana kita jadi orang percaya, kenal saja tidak. Bahkan disebut umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena pengenalan itu adalah satu hal yang sangat mendasar, hal yang sangat basic. Ya, seperti kita membaca buku, sebuah buku yang mungkin tebal, ya karangannya banyak, babnya banyak sekali, tapi dimulai dari kata pengantar, atau introduction, atau pembukaannya. Jadi pengenalan itu hanya di bagian permukaannya saja. Pembukaannya, orang Kristen sehebat apapun, harus diawali dengan tingkat pengenalan dulu. Kenal Tuhanmu, kenal penciptamu. Ya. Nah, pernah dengar, pernah kenal, pernah datang, pernah bertemu, pernah tahu. Tapi itu hanya sekilas pandang. Seperti yang tadi kita sampaikan, hanya di bagian permukaan, sekedar kenal. Ya, mungkin seseorang bertemu, halo apa kabar, tinggal di mana, bagaimana keadaanmu, sekedar kenal saja. Namun, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan hanya berhenti sampai di tingkat pengenalan saja. Itu amat disayangkan. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, pengenalan kita itu harus semakin meningkat. Jangan berpuas diri sampai hanya sekedar kenal Tuhan. Nah, kalau begitu, kita akan sampai pada tingkat yang kedua, pengetahuan. Jadi bukan hanya know dalam bahasa Inggris. Know itu bisa mengenal sekilas ya. Tapi knowledge itu pengetahuan. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut. Bumi dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada manusia di bumi ini untuk mengetahui tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan. Ya, banyak tempat yang bisa kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam di gereja, di rumah Tuhan. Ya, dan hari-hari ini online kita bisa belajar banyak. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, digembalakan. Nah, di situ kita mulai mengetahui, ya, kita mulai memahami isi hati Tuhan. Seperti seorang pemuda dan pemudi sekedar berkenalan, itu seperti tadi tingkat yang pertama, saling bertemu, berkomunikasi, kemudian meningkat, bersahabat, saling mengetahui hobinya apa, kesukaannya apa, dan mengetahui latar belakang keluarga, mengetahui juga aktivitasnya sehari-hari. Nah, disitulah kita bisa melihat
bagaimana seseorang itu mulai mengetahui, memahami, ya, mengenal lebih dalam lagi tentang pribadi Tuhan. 1 Timotius 2 ayat yang ke-3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki. Di sini kita melihat Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan menghendaki kita semua supaya kita bukan hanya diselamatkan, sekedar selamat, tapi juga memperoleh apa? Ayo kita baca, pengetahuan akan kebenaran. Sayang sekali menjadi orang Kristen hanya sekedar kenal Tuhan. Tapi indah sekali kalau kita mulai bertumbuh dari pengenalan kepada pengetahuan yang benar. Ya, dalam bahasa Greka, pengetahuan itu disebut epignosis, yaitu precise and correct knowledge. Knowledge itu pengetahuan, correct knowledge, pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Itu sebabnya hati-hati ketika kita bergabung di gereja lokal. Kita harus bertumbuh di gereja lokal yang bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, dan memiliki fondasi iman yang benar di dalam Kristus. Ya, hari-hari ini kita belajar firman Tuhan. Ya, untuk mengenal dan mengetahui tentang pribadi Tuhan, belajar doktrin yang benar, belajar doktrin yang alkitabiah, doktrin yang sehat, itu akan membuat pertumbuhan dalam kerohanian kita. Doktrin yang murni, ya, itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, bukan setengah benar, bukan doktrin campur baur. Kita juga memiliki doktrin yang kontekstual, tidak keluar dari konteks, tidak asal comot ayat, tapi kita memahami inti daripada penulis-penulisnya. Doktrin yang membentuk kita memiliki karakter ilahi, makin hidup benar, kudus, dan mencari perkenanan daripada Tuhan. Nah, itulah pengetahuan yang benar. Jangan kita menyanyi lagu wajib, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, apa Bapak Ibu? Aku diberkati. Jangan sekedar itu saja lagu wajib kita. Tapi begitu banyaknya pengetahuan, ya, perlu digali firman Allah itu, pengetahuan tentang kebenaran. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami dan bergabung di gereja lokal yang memiliki fondasi firman Tuhan. Ya, kita melihat di sini mengetahui tentang pribadi Tuhan itu juga tidak hanya sekedar kumpul kegiatan bersama-sama, ya, tidak hanya sekedar itu. Bukan juga hanya sekedar mujizat semata-mata, ya. Ikut Yesus nanti kamu sembuh, ikut Yesus nanti kamu bahagia. Ya, itu setengah benar. Itu seperti Benyamin yang ditampilkan. Arti nama Benyamin adalah anak tangan kanan. Tapi Ben-Oni dari pribadi yang sama juga ada Ben-Oni, anak kesukaran, anak penderitaan, pikul salib. Jadi sekedar kita sekilas kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar cari mujizat, tapi kita juga memahami arti daripada salib. Memikul salib, tetap bertahan di tengah badai sekalipun. Nah, kita akan sampai kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu apa Bapak Ibu? Pengertian. Ya, pengertian. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Pengertian. Yuk sebutkan sama-sama. Pengertian dalam segala sesuatu. Pengertian. Mengerti. Mengerti dengan jelas. Mengerti sedetil-detilnya. Tidak hanya sekedar mengenal, tapi mengerti. Tapi ini perlu pergumulan dari tingkat mengenal, mengetahui, mengerti, khususnya yang bagian poin ketiga ini perlu pergumulan. Masih ingat Bapak Ibu, pengertian dalam Alkitab ini, ya, ketika Tuhan menjelaskan tentang perumpamaan kepada orang banyak, ya, ada sekelompok murid
tidak puas hanya dengan perumpamaan. Mereka mau mengerti lebih dalam. Nah, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-36. Ya, Matius pasal 13 ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu. Yesus sudah pulang. Yesus sudah capek. Yesus ingin beristirahat setelah melayani pagi, siang, sore, hingga malam mungkin. Yesus pun meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Nah ini, ada sekelompok murid yang ingin mengerti. Bukan hanya sekedar ingin mengenal, tidak hanya puas hanya mengetahui pengetahuan, tetapi mereka ingin mengerti. Kita jadi orang Kristen harus seperti itu. Mengerti. Kalau nggak mengerti persepuluhan, nggak bisa memberi persepuluhan. Kalau nggak mengerti tentang komitmen, nggak bisa hidup sebagai orang Kristen yang komitmen. Kalau nggak mengerti makna dari berkorban, nggak bisa kita berkorban untuk Tuhan. Mengerti itu penting. Understanding. Ya, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah, terangkanlah kepada kami, uraikanlah, ajarlah kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Apakah Yesus mau menjelaskan? Apakah Yesus mau menerangkan? Apakah Yesus mau memberikan pengertiannya? Perumpamaan itu, di balik perumpamaan ada makna kan? Ya namanya perumpamaan, itu bukan makna sebenarnya. Itu masih di luar, itu masih kulit. Kalau dikupas jeruk itu masih ada isinya. Nah, murid ingin apa yang di dalamnya. Dia tidak ingin permukaan sekedar itu. Yaitu bicara soal perumpamaan. Itu masih di luar. Tapi orang banyak, Yesus menyatakan perumpamaan. Tapi untuk murid, wah ini berbeda. Mereka mulai mencari Yesus. Dan Yesus katakan, ayat 37, Yesus menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ini pengertiannya. Ini perumpamaan tentang lalang di ladang ya. Kalau kita membaca seluruh perikop ini kita bisa memahami ini. Ayat 38, lalang ialah dunia. Coba Bapak Ibu, begitu jelasnya. Ya, gamblang, tegas, to the point. Lalang itu dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Lalang anak-anak si jahat. Gereja Tuhan. Akhir zaman ini harus membekali atau umat Tuhan perlu dibekali dengan pengertian-pengertian ini. Ya, lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah siapa? Iblis. Ini pengertian. Tapi pengertian itu tidak hanya sekedar diberikan kepada orang banyak. Secara umum, generalisir seperti itu. Tidak. Tapi orang yang memang punya kerinduan seperti murid. Yesaya, seorang nabi yang besar. Dia tidak berbangga diri tentang nubuatan-nubuatannya, tentang lahirnya Mesias, tentang anak domba yang disembelih. Ya. Yesaya, seorang nabi yang memiliki nubuatan, atau yang dipercaya untuk menubuatkan tentang Mesias secara lengkap dari kelahirannya sampai kepada kematiannya. Namun, yang dia banggakan adalah Tuhan Allah telah memberikan kepadaku telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di Surabaya, Gereja Bethel Tabernakel, ya, jemaat Bukit Karmel khususnya. Biarlah kita semua mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, selalu diberi pengertian-pengertian, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ya, seperti murid yang datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, rindu, dan butuh akan firman Tuhan, akan pengertian firman itu. Ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan penuai itu siapa? Malaikat. Atau gembala sidang dalam
dalam Wahyu menjelaskan itu. Malaikat jemaat itu gembala sidang. Nah, jadi kita bisa melihat di sini pengenalan, dimulai dari pengenalan, kemudian pengetahuan, kemudian pengertian, ya, lewat disiplin, tekun, dan sabar. Nah, sekarang kita sampai kepada poin yang keempat, yang terakhir, yaitu hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan untuk menerapkan firman yang didengar dan yang telah dimengerti. Sekali lagi, apa itu hikmat dari Tuhan? Hikmat dari Tuhan itu adalah kemampuan untuk menerapkan firman yang didengar dan yang telah dimengerti. Jadi setiap minggu kita mendengar firman, setiap ada PA, pendalaman Alkitab kita mendengar firman, kita dibekali oleh Tuhan dengan firman. Setelah kita mengerti firman, nah bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Itu butuh poin yang keempat ini, yaitu hikmat. Hikmat itu tidak hanya soal cerdas, hikmat itu tidak hanya sekedar bijak. Ya, hikmat itu lebih luas dari itu semua. Hikmat itu tidak hanya sekedar memiliki banyak pengetahuan, ya. Tapi hikmat itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan apa yang kita dengar dari Tuhan, ya. Apa yang kita mengerti, ya, ketika firman disampaikan untuk kita bisa praktekkan dalam hidup ini, sehingga mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Bahkan pertumbuhan rohani itu akan terjadi ketika iman itu bekerja. Iman itu ditambah dengan perbuatan menjadi hidup adanya, dan kalau hidup itu berarti bertumbuh. Kalau iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah iman yang mati, tidak ada pertumbuhan. Berarti kita melihat di sini, hikmat itu mendorong pertumbuhan rohani jemaat. Karena dengan adanya hikmat, jemaat punya hikmat untuk melakukan firman. Nah, melakukan firman itu berarti iman tambah plus perbuatan. Itu hidup. Kalau hidup itu bertumbuh, pasti. Jadi jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang berhikmat. Nah, kita melihat di sini, ada satu kisah dalam Perjanjian Lama, yaitu Salomo. Saya kira kalau saudara lihat tadi di tema firman Tuhan, ya, hikmat dari Tuhan. Yang sebelah kiri itu ada seorang raja, tampilannya begitu gagah, begitu berhikmat. Dan saya yakin saudara juga sudah bisa menerka siapa itu. Ya. Kalau bicara soal hikmat, tidak terlepas dari seorang raja yang sangat berhikmat dalam Perjanjian Lama, yaitu Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat sesungguhnya Salomo itu meminta hikmat dari Tuhan. Ya, dia tidak meminta umur panjang, kekayaan, nyawa musuh, tapi dia meminta pengertian untuk memutuskan hukum atau perkara. Nah, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh apa, Bapak Ibu? Hati yang penuh apa? Hikmat dan pengertian. Jadi kalau saudara sampai kepada tingkat mengerti, saudara butuh hikmat untuk melakukannya. Jadi ini Alkitab tidak menulis pengenalan dan hikmat, karena masih jauh, ada tingkatannya lagi. Ya, kalau hanya sekedar kenal, sulitlah untuk bisa melakukan. Kalau hanya sekedar tahu, juga sulit untuk bisa melakukan. Karena hikmat itu lebih kepada praktek. Bagaimana mempraktekkan itu dengan cara-cara yang tepat dan benar. Nah, kita melihat di sini, hikmat dan pengertian. Jadi setelah mengerti, siap-siaplah untuk melakukannya. Nah, disinilah hikmat dibutuhkan. Nah, kita melihat di sini, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Saudaraku, kita melihat di sini, apa sih itu hikmat yang bisa kita lihat dalam pribadi Salomo? Apakah soal cerdas, soal ilmu pengetahuan yang
tinggi yang didapatkan atau pendidikan, ataukah dia membaca banyak buku kemudian jadi orang berhikmat? Saya kira tidak juga. Tapi ada satu kisah ya yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, di mana di akhir daripada kisah itu semua rakyat menilai, melihat, mengamati sesungguhnya raja ini adalah raja yang berhikmat. Dimulai dari 2 orang wanita datang kepada Salomo. Salomo sebagai raja waktu itu. Dan 2 wanita ini salah seorang berkata kepada raja, ini dia mengambil anak saya, ini anak yang saya lahirkan, ya. Tapi dia mengambil, ya. Dia menuduh ibu yang satu itu mengambil bayinya. Yang bayi ibu yang kedua ini juga menuduh ibu yang satu ini yang mengambil bayinya. Padahal kejadian sebenarnya adalah salah seorang ibu ini telah waktu dia tidur entah gimana dia sempat menindih bayinya, ya mungkin nggak pengalaman atau gimana ceroboh. Jadi intinya anak ini meninggal. Setelah itu dia melihat di sebelahnya ada satu ibu juga melahirkan anak di waktu yang hampir bersamaan dan dia ganti, dia tukar bayi ini ditukarkan kepada bayinya dan bayi yang meninggal itu ditaruh di sisi bayi ini. Waktu pagi-pagi, wah ini menggendong bayi yang hidup. Sementara ibu yang kedua melihat, waduh mananya mati. Tapi setelah dia amati dengan seksama, dia lihat-lihat, wah ini bukan anaknya. Lalu bertengkarlah mereka. Bawalah kepada Salomo. Nah Salomo katakan apa? Ambil pedang. Nah ini kan aneh. Masa untuk membuat keputusan hal seperti ini ambil pedang? Pegawainya mengambil pedang. Belahlah bayi ini menjadi 2. 1 untuk ibu yang pertama, 1 dibagikan supaya adil, karena ibu yang kedua masing-masing mendapat setengah-setengah. Berarti anaknya itu pasti mati. Sementara ibu yang pertama ini berkata, ya sudah silakan saja, supaya adil ya belah 2. Ibu yang kedua, oh jangan, raja jangan dibelah, jangan dibunuh. Nggak apa-apa, bayi itu diberikan saja kepada ibu yang satu lagi itu, kepada temanku itu. Aku nggak apa-apa. Dari situlah raja tahu, sesungguhnya yang punya kasih itu adalah ibu yang sesungguhnya. Ibu yang sejati. Ya, karena ibu yang melahirkan itu ada hubungan batin. Tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, itu sebabnya Salomo ketika dia katakan ambil pedang untuk dibagikan bayi ini menjadi 2, terbelah 2. Itu sesungguhnya tidak masuk akal, tapi sesungguhnya itu tidak dilakukan, tapi itu untuk menguji siapa ibu yang sesungguhnya. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, apa yang dikatakan oleh penulis raja-raja ini, ayat yang ke-27, 1 Raja-Raja pasal 3, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Nah, ibu yang benar, ibu yang murni, ibu yang sebenar-benarnya itu terungkap akhirnya karena hikmat dari Tuhan kepada Salomo. Ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat, nah ini Bapak Ibu, ini yang berhubungan dengan tema kita. Sebab mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka tidak hanya sekedar mendengar dan mengetahui, tapi mereka melihat, mereka menyaksikan bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, hikmat, bukan pengenalan, bukan pengetahuan, bukan pengertian, tapi hikmat daripada Allah ada dalam hatinya. Ketika orang-orang melihat, ketika rakyat, orang banyak melihat keputusan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, dari 2 orang wanita yang berebut anak, mereka menyaksikan hikmat Allah ada pada Salomo. Ketika Salomo mempraktekkan sesuatu, kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan bijak,
cara bertindak, cara membuat keputusan untuk menentukan satu perkara. Ketika itu dipraktekkan, maka orang melihat hikmat. Bisa mengerti Bapak Ibu tentang hikmat? Hikmat itu tidak sekedar cerdas ya. Hikmat itu tidak sekedar bijak. Hikmat itu tidak sekedar pengetahuan yang banyak. Tapi hikmat itu akan terlihat ketika seseorang membuat keputusan dengan tepat dan benar. Dalam mengurus dan mengatur, kalau kita diberi tugas, kita bisa mengatur dengan baik. Ya, dalam hidup sehari-hari, jadi hikmat itu tidak hanya di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan, tapi hikmat itu juga bisa kita lihat dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi, tindakan yang tepat. Terkadang kita lihat ada orang yang pendidikannya sederhana, ya. Tapi ketika dia diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu, selalu beres. Karena apa? Sedikit pengetahuan yang kita sampaikan, cara untuk melakukan, ya kita delegasikan tugas, tapi dia punya hikmat, sehingga dia bisa mengurus dengan sangat baik. Ya. Tapi kita bandingkan juga ada seorang yang mungkin punya pengetahuan, punya pendidikan tinggi, tapi dipercaya sesuatu, kacau balau. Karena apa? Ketika dia mempraktekkan itu, tidak dengan hikmat. Jadi hikmat itu tidak tergantung penuh, tidak sepenuhnya tergantung pada latar belakang pendidikan, tapi cara menerapkan. Itu sebabnya kita melihat terkadang orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi dia bisa berhasil. Karena apa? Dia punya hikmat. Jadi setiap hari kita harus berdoa. Tuhan berikanlah aku hikmat. Hikmat itu apa? Setiap pagi kita berdoa, saya juga berdoa. Setiap hari, khususnya setiap pagi, Tuhan berikanlah aku hikmat. Hikmat apa? Untuk membuat keputusan dengan cara yang benar. Ya, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan tuntunan daripada Tuhan. Cara berkomunikasi juga. Firman Tuhan katakan jawabannya lemah lembut, meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya, ada orang harus ditegur karena melakukan kesalahan. Ini pengetahuan. Orang salah, orang yang melakukan kesalahan harus ditegur. Ini kan pengetahuan. Ya. Namun bagaimana cara menegur seseorang supaya jangan dengan kata-kata yang seperti tikaman pedang, jangan dengan amarah, ya jangan sampai nama-nama kebun binatang muncul semua. Itu butuh hikmat untuk menegur. Nah itu lain lagi kan. Pengetahuan katakan orang salah harus dinasihati, harus ditegur. Tapi cara menasihati itu bukan pengetahuan, itu hikmat, itu praktek. Itu sebabnya ada orang memberikan nasihat, memberikan teguran, orang tidak tersinggung, orang malah senang. Karena apa? Dia mempraktekkan sesuatu itu dengan hikmat. Bukankah hikmat itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian hikmat dalam hal waktu. Nah, saudaraku, hikmat dalam hal waktu. Saudara memilih waktu. Saudara lebih senang dengar suara ayam jantan berkokok atau suara kodok? Saya yakin kebanyakan kita pasti lebih senang suara ayam jantan berkokok. Kita tidak merasa terganggu, kita tidak merasa terusik. Sementara kodok, suara kodok, ya dia sedang enjoy, mungkin dia sedang bernyanyi di malam hari, di musim hujan, di suasana yang hening, dia bernyanyi, dia mungkin seriosa, dia sedang mengungkapkan suara-suara yang menurut kodok itu indah. Tapi bagi kita enggak, mengganggu. Karena kodok menyanyi pada malam hari. Kita mau tidur kan? Dan dia mengganggu tidur kita. Sebenarnya mereka berdua itu bernyanyi, tapi pada timing yang berbeda. Satu cocok untuk kita, karena kita baru mau bangun. Atau dia membangunkan kita. Yang satu kita mau tidur, dia baru nyanyi. Bayangkan aja ayam berkokok pada malam hari, itu juga akan mengganggu kita. Jadi kita bicara soal timing, waktu, cara memilih waktu. Ya, memberitakan Injil kita juga butuh hikmat. Ya, memberitakan Injil. Jangan sampai berurusan dengan penegak hukum, dengan menjelek-jelekkan agama orang lain. Kalau saudara mau menyatakan hal ini baik, ya sampaikan saja. Misalkan ini buah apel.
Bapak, Ibu, ini buah apel, ini baik sekali. Kalau dimakan, kita akan sehat. Kalau ini mengandung banyak vitamin, bagian kulitnya, kita jelaskan semua. Ini apel bagus. Jangan jelekkan, ini apel orang lain itu jelek. Jangan. Itu karena apa? Itu sebabnya berurusan. Karena apa? Kita sudah mengata-ngatai apel orang lain itu jelek. Ya. Tapi untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan berita baik, kabar baik, itu kita harus katakan saja, terima Yesus. Yesus adalah juru selamat. Dialah satu-satunya jalan yang menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Katakan saja itu. Ya, tidak perlu kita menyerang sana, menyerang sini, bahkan menyerang agama yang lain. Kita punya hikmat untuk menginjil, punya hikmat untuk menyampaikan berita kabar baik. Dan yang terakhir, kita punya hikmat untuk melangkah dengan iman. Ayo sebutkan sama-sama, melangkah dengan iman. Iya, melangkah dengan iman itu juga perlu hikmat. Saudaraku, saudara kalau misalkan mau coba-coba Google, pendeta Kodi, C-O-D-Y, pendeta Kodi digigit ular. Ya, pendeta Kodi digigit ular. Loh, kok pendeta digigit ular? Iya, ini benar kejadiannya di Amerika. Karena apa? Waktu dalam ibadah, dia benar-benar mengambil ular. Ular yang hidup. Karena apa? Dia mengklaim Markus 16. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka ingin menerapkan ayat ini secara hurufiah. Ya, berapa kali memang ular itu tidak mematuk dia. Tapi satu kali ketika dia sedang mengangkat-ngangkat ular itu di tengah-tengah khotbahnya, ular itu mematuk dia di bagian lehernya, di bagian bahunya, dan berdarah. Dan beberapa menit kemudian, dia pun tidak kuat lagi untuk melanjutkan khotbahnya, dia harus rebah dan dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Kurang hikmat untuk menerapkan ayat-ayat ini. Memang betul firman Tuhan katakan mereka memegang ular, sekalipun minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Tapi kurang hikmat untuk menerapkan. Tuhan katakan pada zaman itu, Markus 16, kepada murid-murid. Dan itu memang terjadi pada Rasul Paulus. Tapi kalau itu bukan rema bagi pendeta yang satu ini, jangan kita coba-coba melakukannya. Ada yang menyeberang sungai, 4 wanita, 4 gadis menginjil. Ya satu kata, jangan deh, ini musim sungainya lagi kurang ini. Masih kelihatan tinggi. Tidak apa-apa, kita harus punya iman. Kita jalan saja, jalan dengan. Akhirnya terhanyut. Kurang berhikmat. Memang imannya ingin menginjil, imannya ingin melakukan, imannya ingin melakukan terbaik. Imannya ingin berjuang, tapi kurang hikmat. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah korban. Nah, itu sebabnya kita butuh hikmat untuk melangkah dengan iman. Nah, yang terakhir, Salomo tidak serta-merta mendapat hikmat, tapi dia memintanya dari Tuhan. Ayo kita sebutkan kalimat ini, memintanya dari Tuhan. Meminta dari Tuhan. Demikian juga setiap hari kita mohon hikmat. Yakobus pasal 1 ayat 5 katakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, sering kita berdoa, Tuhan berikanlah aku hikmat. Ya, hikmat itu sebenarnya meresponi cara-cara keadaan dengan cara yang tepat dan benar. Di masa pandemi ini, kita butuh hikmat untuk bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita melakukan tugas kita sehari-hari dalam era new normal ini. Dalam gereja juga, kita beribadah online dan lain sebagainya, juga dengan cara-cara yang sudah berbeda dengan sebelumnya. Untuk itu, kita butuh tidak hanya sekedar cerdas, tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar kebijaksanaan, tapi kita membutuhkan apa? Hikmat dari Tuhan untuk menerapkannya. Sehingga jemaat diberkati,
kita semua diberkati. Di masa pandemi ini, mari kita junjung tinggi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kita boleh menerapkan dalam praktek hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Aku bersuka cita. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Aku bersuka cita. Ku nyanyi haleluya, ajaib perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, mulialah namamu. Sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah firman Allah dalam hati kami menjadi berkat sepanjang kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sekedar mengenal Engkau, mengetahui tentang Engkau, tapi kami mau mengerti isi hatimu, dan kami mau mendapatkan hikmat daripadamu, untuk kami boleh mendapat hikmat, melakukan apa yang kami dengar dan apa yang sudah kami mengerti. Kami boleh meresponi dengan bijak keadaan-keadaan, khususnya dalam tugas kami, dalam kegiatan keseharian kami. Sehingga lewat hikmat daripada Tuhan, gereja Tuhan dapat mengalami pertumbuhan, jemaat dapat bertumbuh dengan baik dalam kerohanian mereka. Bahkan dalam tugas pekerjaan mereka sehari-hari juga disertai oleh hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan cara yang bijak, dengan cara-cara yang Tuhan berikan lewat hikmat. Terima kasih Tuhan, berkati Gereja Bethel Tabernakel, jemaat Bukit Karmel, khususnya Bapak Pendeta Pilemon. Tuhan berikan berkat kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan ada bersama dengan kehidupan ini, umat-Mu yang senantiasa beribadah, senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di Surabaya. Kami percaya Engkau senantiasa akan memberikan kekuatan baru kepada hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Filemon Kristanto. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Mari kita angkat tangan masing-masing. Kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan menjaga, melindungi dimanapun kami berada, baik di rumah tangga masing-masing, sehingga baik suami istri, orang tua, anak-anak, semuanya dalam perlindungan-Mu, sehingga baik segi ekonomi kami, pekerjaan kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan, juga sekolah dan pendidikan anak-anak kami, sehingga yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan akan cukupi. Bahkan api yang mulai padam akan dibakar kembali oleh api Roh Kudus, sehingga menjadi menyala-nyala untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menaikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya janji-Mu